Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang akan membuka webinar kita pada hari ini. Beliau merupakan dosen dari STIE Budi Utomo Pontianak. Sebelum beliau memberikan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan CV beliau. Nama lengkap Bapak Dwiyadi Suryawardana SEMM, tempat tanggal lahir di Pontianak 28 November 1982. Alamat di Jalan Nusa Indah 1, Blok B nomor 57 Pontianak. Kantornya di STIE Budi Utomo Pontianak. Untuk riwayat pendidikan, beliau menempuh S1 di Universitas apa nih Pak ya? UPN Veteran Yogyakarta ya Pak ya. Kemudian S2-nya di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian untuk karir yang beliau tempuh itu pertama sebagai ketua STIE Budi Utomo Pontianak. Kemudian yang kedua sebagai manajer Klinik Anggrek Pontianak. Dan yang ketiga sebagai ketua Pusat Kajian Kewirausahaan Sosial Pontianak. Oke. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Dwiyadi Suryawardana SEMM, waktu dan tempat saya persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang-abang panitia. Kemudian salam hormat kepada Bapak Iwan sebagai narasumber, kemudian pada Dr. Arif sebagai narasumber. Pagi hari ini saya mohon izin untuk memberikan beberapa informasi atau meneruskan beberapa informasi yang saya himpun dari beberapa sumber terkait dengan keadaan ekonomi dan bisnis di Indonesia, ataupun nanti akan ada sedikit cerita tentang bisnis di Pontianak. Karena juga seperti tadi yang disampaikan narasumber, saya juga mengelola beberapa bisnis. Yang pertama itu klinik anggrek. Nanti mohon izin juga untuk menyampaikan informasi sekarang itu kalau misalnya di masa pandemi itu apakah usaha kesehatan itu juga terdampak baik ataukah malah sebaliknya. Kemudian juga saya juga membantu abang saya ada sebuah bisnis kuliner di Pontianak. Kemudian juga saya juga mengelola pendidikan di STIE Budi Utomo. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini dengan apa yang diberikan atau direspon atau stimuli yang diberikan oleh negara itu bisa ada garis tengahnya atau jembatannya. Nyambung nggak sih apa yang diberikan oleh negara ini atau direspon oleh negara ini terkait dengan keadaan COVID ini, pandemi ini, dan kemudian apakah kami yang di industri bisnis ini merasakannya langsung. Jadi saya mulai saja untuk mempersingkat waktu. Mohon share. Oke. Sudah kelihatan ya materi saya ya. Oke, langsung. Secara umum, kalau misalnya dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini itu kontribusi terbesarnya itu adalah konsumsi kita, konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat. Jadi kalau misalnya dipublish di BPS ataukah diinformasikan di media-media itu pertumbuhan ekonomi kita 5% atau 6% atau sebagainya, itu sebagian besar 50, paling tidak 50%-nya itu bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat. Jadi bisa dibayangkan sampai di sini saja ketika ada pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas masyarakat, tidak boleh nongkrong, tidak boleh ke tempat
umum dan sebagainya. Nah, padahal itulah sumber yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di bidang ekonomi dan bisnis ini, itu semua sepakat bahwa kami menyambut baik sekali kebijakan new normal yang diberlakukan oleh pemerintah. Mungkin kalau saya pernah bercerita atau berdiskusi dengan para teman-teman di dunia medis ini, karena saya juga mengelola klinik anggrek. Kalau di dunia medis ini pasti akan berbanding terbalik nih, bahwa sekarang ini Indonesia belum siap untuk diberlakukan new normal atau ya berangsur-angsur ingin dipulihkan aktivitas masyarakatnya. Dari sisi kesehatan mungkin Pak Dr. Arif akan panjang lebar menyampaikannya, tapi dari kami para pengelola bisnis, kemudian saya juga sebagai masyarakat itu mungkin menyambut baiklah era new normal yang pengen diberlakukan ini. Profil sedikit saya sampaikan, profil tentang UKM. Jadi di sini itu UKM di Indonesia itu mayoritasnya diisi oleh atau 98,68% ini di Kemenkop UKM data 2009 itu mayoritas diisi oleh usaha mikro, yang mana penyerapan tenaga kerja di usaha mikro ini sebanyak 89,4%. Saya juga mungkin masuk di dalam bagian di usaha mikro ini karena aset juga kurang dari 50 juta, kemudian omset maksimum itu 300 juta. Kalau yang saya kelola atau saya bantu abang saya itu di rumah makan, ini masuk ke sini. Kemudian kalau di klinik anggrek itu masuk di kecil. Kemudian kalau di kampus juga itu masuknya yang kecil. Dan penyerapan tenaga kerjanya yang di mikro ini paling besar. Tapi kemudian dampak terhadap PDB atau asupan terhadap PDB-nya ini ternyata yang paling besar itu adalah di sisi usaha besar. Jadi kami punya serapan tenaga kerja yang besar, tapi punya dampak atau kontribusi terhadap PDB itu tidak begitu besar dibandingkan dengan usaha besar. Tapi cukup memiliki efek terhadap PDB dan lain sebagainya. Dan nanti ini akan berkaitan juga ketika stimuli-stimuli yang dilakukan oleh pemerintah. Stimuli-stimuli yang dilakukan oleh pemerintah itu yang langsung dirasakan oleh kami di usaha mikro dan kecil ini. Sebagian besar karena saya juga tergabung di asosiasi ASKLIN, Asosiasi Klinik Indonesia, Pak Dr. Arif. Nah, ini rata-rata menyatakan memang bahwa stimuli nanti yang akan saya sampaikan, ada beberapa stimuli yang diberikan oleh pemerintah, itu tidak sampai kepada sektor ini, UKM yang mikro dan kecil ini. Apakah karena informasinya yang tidak sampai, ataukah karena persyaratannya yang cukup berbelit, atau memang kami itu tidak mengakses perbankan karena beberapa hal. Nanti akan coba kita pelajari bersama. Kemudian sama seperti yang di atas tadi, dari semua usaha UMKM itu, kemudian distribusi di tahun 2016, tenaga kerja itu paling besar di sektor perdagangan, kemudian industri yang
tiga itu hotel, rumah makan atau akomodasi, rumah makan dan minuman. Nah, ini yang menyerap tenaga kerja yang paling besar di tahun 2016. Kemudian kalau berbicara tentang dampak dari pandemi di triwulan 1 ini Januari, Februari, Maret, itu seperti yang kita rasakan kalau di Pontianak sendiri itu Januari, Februari, Maret itu mungkin belum terasa benar ya. Maksudnya pemerintah kota juga belum memberlakukan beberapa pembatasan sosial, kemudian di pusat juga baru berita-beritanya yang coronavirus di Wuhan, di Cina dan sebagainya. Tapi secara data itu sudah ada dampaknya. Ini struktur PDB yang biasanya seperti ini dari BPS 2020. Kemudian di triwulan 1 tahun 2020 itu ini sudah sangat berkurang. Kalau saya di industri kesehatan atau bisnis kesehatan ini di klinik anggrek, memang betul sekali bahwa di Januari, Februari, dan Maret itu pendapatan omset dan laba di klinik anggrek itu memang besar, masih biasa, masih normal, dan cenderung agak naik sedikit. Walaupun ada berita corona, ada berita tentang pandemi di China, tapi di Pontianak sendiri belum terasa lah seperti itu. Kemudian memang yang sangat terasa Citrek itu jatuh benar-benar itu di bulan April. Di bulan April itu kalau boleh cerita sedikit, kami mengalami merugi atau nombok itu sampai 140 jutaan di bulan Aprilnya, karena memang ada ketidaksiapan kami merespon atau salah respon terhadap kegiatan atau pandemi yang di depan mata. Yang kami respon adalah mungkin rumah sakit, industri kesehatan nih akan dapat kue yang banyak nih, karena banyak yang khawatir, banyak yang memeriksakan diri sedikit-sedikit, baru batuk itu periksa, dikit-dikit demam itu periksa, kemungkinan kita akan mendapatkan kue yang banyak nih. Saya dan rekan-rekan di manajemen klinik anggrek itu optimis. Wah, ini kita kalau misalnya kita mengurangi waktu operasional, kita malah tidak kebagian kue. Kemudian kalau kita pun membatasi masyarakat yang datang, nah itu juga kita akan mengurangi potensi keuntungan kita. Ternyata di bulan April sendiri itu masyarakat itu seperti mulai dari April masyarakat itu seperti tidak ada yang sakit. Jadi mereka tuh begitu juga yang dirasakan oleh rumah sakit ProMedica yang sementara ini masih tutup kan. Kemudian kawan-kawan di klinik lain di dalam asosiasi kami juga merasakan hal yang serupa. Bahkan ada teman saya itu yang bekerja di rumah sakit pemerintah di Bayangkara itu menyatakan bahwa juga sama sampai hari ini itu keadaannya belum normal. Kayaknya masyarakat tuh ya tadi seperti saya sampaikan. Nanti Pak Arif mungkin bisa menjawab secara kesehatan. Seperti enggak ada yang sakit, bisa menahan sakit semua. Itu cerita sedikit. Kemudian ini adalah sampel pengaduan UMKM yang terdampak. Semuanya itu merasa terdampak. Kalau di dunia bisnis itu semua merasa terdampak pasti. Kemudian ini adalah dampak yang paling jelek, yang paling buruk dari pandemi ini adalah PHK.
kalau yang saya rasakan di klinik anggrek, kami tidak melakukan PHK, tapi kami harus melakukan efisiensi. Nggak mungkin kita berjalan seperti biasa, normal, tapi kemudian pengeluaran normal, pendapatan jauh menurun. Itu nggak mungkin. Kita harus melakukan efisiensi, yang akhirnya kami lakukan adalah jam operasional malam itu kami tiadakan. Kemudian artinya kewajiban bagi karyawan itu juga kami kurangi. Kemudian ada beberapa hal yang kami efisienkan. Itu juga dilakukan oleh beberapa rekan teman-teman yang ada di bisnis kesehatan di Pontianak ini. Begitu juga dengan beberapa bisnis lain, seperti saya punya rekan di Ciputra, itu bisnis perumahan yang sangat mewah, itu juga terdampak. Kemudian mereka juga melakukan beberapa efisiensi. Salah satunya kalau misalnya di Ciputra itu akhirnya ada beberapa yang harus di PHK. Dan ini datanya yang kemungkinan kalau misalnya kita merujuk angka tadi, jumlah tenaga kerja di Indonesia itu 120 jutaan. Kemudian yang akan di PHK itu kemungkinan ke depan itu sampai kepada 7 juta. Data yang 6-7 juta ini dari Indef. Saya ambil dari Indef. Kemudian kalau ini tadi cerita di industri kesehatan, kemudian keuangan, industri makanan dan minuman, semuanya itu terdampak. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah? Respon apa yang dilakukan oleh pemerintah? Itu biaya penanganan COVID itu 669 triliun yang dibagi ke dalam beberapa pos. Kalau misalnya di dalam organisasi itu pasti biasanya ada struktur organisasinya. Dan ini biasanya kalau pemerintah itu di pos Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, UMKM ini, kemudian ini Kementerian Keuangan, dan beberapa. Kalau yang kita lihat, yang sebenarnya punya dampak positif terhadap berjalannya roda perekonomian sebenarnya di sini. Jadi perlindungan sosial itu BLH, bantuan-bantuan sosial, bantuan langsung tunai itu bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Tapi kemudian kalau yang di sini itu perpajakan ini akan diakses oleh kawan-kawan yang memiliki usaha. Kemudian yang di sini UKM ini, nah ini yang kemudian disoroti oleh beberapa rekan-rekan, kok kami di bisnis warung kopi, kemudian di bisnis saya sendiri di klinik anggrek, kemudian di rumah makan, kemudian di beberapa rekan-rekan yang lain kok nggak merasakan sebenarnya ada bantuan ini ya. Bantuan ini ada bantuan restruktur hutang, kemudian pengurangan bunga hutang, kemudian melakukan atau memberikan pinjaman terhadap usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah, dan beberapa hal. Dan ternyata setelah saya melakukan riset kecil-kecilan dari beberapa sumber, itu dari media dan beberapa publikasi dari kawan-kawan di Indef, itu yang paling banyak dapat menyerap bantuan ini adalah usaha besar. Usaha besar. Artinya yang paling bantuan ini paling terasa untuk usaha-usaha besar. Kami yang di bawah-bawah ini, yang kecil-kecil ini, kalau di anggrek sendiri itu memang tidak ada
akses ke dalam perbankan. Jadi kami tidak ada melakukan pinjaman di bank, artinya kami juga tidak ada utang yang harus direstruktur dan tidak ada bunga yang harus dipotong. Kemudian akses terhadap permodalan di perbankan juga tidak ada. Begitu juga di kawan-kawan yang usaha-usaha kecil seperti warung kopi, itu mereka memang enggak punya akses ke perbankan, bukan enggak punya. Mereka juga tidak menggunakan fasilitas perbankan, pinjaman, permodalan dan sebagainya. Artinya ya memang stimuli-stimuli ini akhirnya enggak bisa dipergunakan oleh kami yang di bawah. Beberapa pertimbangan itu kawan-kawan kenapa tidak melakukan mengakses permodalan dari perbankan, yang karena mindsetnya kalau misalnya bisa pinjam di rumah atau pinjam dari saudara atau dan sebagainya itu tidak ada bunga, kemudian pengembaliannya bisa lebih lunak dan sebagainya. Nah itu pasti yang masyarakat bagian usaha mikro dan kecil ini rasakan atau pikirkan. Jadi daripada bunganya ini mending lah. Nah, kemudian pun mau minjam 50 juta, mau minjam 100 juta, itu pun kemudian mikir-mikir 2 kali. Jadi akhirnya ya memang bantuan stimuli-stimuli dari pemerintah ini kepada usaha mikro yang penyerapan tenaga kerjanya besar itu akhirnya tidak bisa terakses mayoritas lah. Mungkin ada yang mau mengakses, yang bisa mengakses, tapi mayoritas itu tidak mengakses itu. Kemudian juga keperpajakannya. Yang kami harapkan sebenarnya masyarakat dunia bisnis harapkan sebenarnya adalah yang ini, perlindungan sosial ini, BLT, karena yang saya lihat di lapangan, masyarakat secara umum itu ketika mendapatkan uang lebih dan memang teorinya seperti itu, manusia ketika mendapatkan uang lebih, mereka juga akan membelanjakan lebih. Nah, jadi ambil contoh, Anda tahu ini apakah bisa menjustifikasi perilaku manusia. Di masa pandemi sebelum Lebaran itu lagi heboh-hebohnya tentang pelarangan aktivitas sosial, tapi THR sudah keluar, kemudian pasar tengah menjadi sangat ramai. Pasar tengah ramai sekali. Kemudian padahal sebelum-sebelumnya itu pembatasan sosialnya sangat ketat. Pol PP itu bolak-balik dan sebagainya. Akhirnya pasar tengah pecah ramai. Masuk ke media nasional, Kompas. Kemudian juga di Ramayana juga merespon seperti itu. Jadi dia melihat ada potensi di tanggal mau Lebaran itu, kemudian awalnya dia tutup, di sebelum Lebaran itu dia buka, dan kemudian betul ramai sekali di Ramayana. Nah, hukum ekonominya berjalan bahwa semakin meningkat pendapatan itu akan semakin meningkat juga konsumsi masyarakat. Dan itu ya memang seperti itu keadaannya. Tapi yang menjadi pertanyaan, pasar-pasar itu ramai, tapi bisnis-bisnis yang lain tetap sepi. Bisnis kesehatan di klinik anggrek, di pasar itu ramai, klinik anggrek tetap sepi. Kemudian kalau klinik anggrek itu tidak ada pelarangan dari pemerintah, kalau misalnya mungkin kalau yang di rumah makan, warung kopi, itu ada pelarangan, ya sepi mungkin wajar. Dan mall juga sebenarnya sepi di mall itu, yang saya lihat. Jadi yang ramai itu di pasar-pasar yang seperti saya katakan tadi, mungkin punya segmen tertentu. Itu perlu digali lebih dalam. Bagaimana perilaku masyarakat pada segmen itu terhadap
kekhawatiran pandemi itu. Nah, itu nanti mungkin bagiannya Pak Dr. Arif lah untuk melihat fenomena itu yang saya lihat seperti tadi. Oke, saya sebagai penutup mungkin yang perlu dilakukan oleh pemerintah ini adalah sosialisasi yang lebih mengena untuk usaha mikro dan kecil, karena mikro dan kecil ini punya serapan tenaga kerja yang sangat besar. Jadi ketika mereka goyang, mereka tutup, itu akan banyak juga masyarakat yang kemudian menjadi pengangguran dan akhirnya berdampak kepada keadaan sosial ekonomi Indonesia. Kemudian seperti yang sudah dilakukan di Kota Pontianak, sebenarnya pemerintah itu bisa melibatkan organisasi masyarakat di bidang keuangan hingga kepada tingkat RT dan RW. Sekarang kan sebaran informasi itu kan sebenarnya cepat sekali. Pak Gubernur bilang apa gitu langsung dalam hitungan jam itu sudah kemana-mana. Itu ada WA, kemudian ada Facebook dan sebagainya. Nah, itu sangat gampang, sangat memudahkan untuk negara melakukan komunikasi atau sosialisasi ke masyarakat. Kalau di Pontianak sendiri, minggu lalu, hari Sabtu minggu lalu, saya nonton di Kompas TV Pontianak, Pak Gubernur, Pak Sutarmiji itu diwawancara bagaimana apakah Pontianak punya stimuli untuk memulihkan ekonomi Pontianak sendiri. Nah, jawaban Pak Gubernur, di daerah itu tidak ada program khusus yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Yang ada itu program-program dari pemerintah pusat. Program dari pemerintah pusat yang tadi yang di atas itu, yang 669 triliun itu. Kemudian ini mungkin kalau misalnya sudah masuk ke masyarakat paling bawah, usaha mikro, kecil-kecil itu, pedagang-pedagang pecel lele, kemudian penjual-penjual sayur, warung-warung. Nah, ini perlu skema baru dengan persyaratan yang lebih mudah. Mungkin kenapa mereka banyak takut untuk mengakses permodalan atau bantuan dari pemerintah yang melalui perbankan itu, karena persyaratannya yang berbelit. Beberapa sumber dari Kadin, kemudian wawancara juga ke Pak Sandiaga Uno, bahwa memang organisasi-organisasi di bawah mereka itu menyatakan aksesnya itu berbelit, agak rumit, banyak syaratnya, entah ini, entah itu. Pokoknya masyarakat kecil, udah lama lah, paling nggak bisa, bah. Nah, gitu. Kemudian yang juga harus dipikirkan tadi itu skema untuk stimuli perbaikan perekonomian untuk jangka panjang setelah 2020. Itu akan seperti apa? Yang dilakukan pemerintah ini adalah skema jangka pendeknya, paling enggak 3 bulan ini harus terserap, kemudian harapannya ketika terserap efeknya seperti yang diharapkan. Tapi kemudian dari data yang saya dapatkan, serapannya itu belum sampai 50% untuk UKM ini. UKM ini belum sampai 50% ke bawah. Oke, seperti itu saja materi dari saya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya serahkan lagi ke Mas Rizky. Terima kasih, Mas. Terima kasih kepada Pak Dwi Adi Suryawardana SEMM selaku narasumber kita yang pertama yang telah menyampaikan materi tentang dampak COVID-19 di sektor ekonomi. Jadi beliau sudah menjelaskan berbagai dampak ya yang telah terjadi selama pandemi COVID-19 ini, baik dari segi ekonomi mikro sampai ke yang paling besar seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Jadi saya langsung coba bacain aja ya, Pak ya. Nanti mungkin kalau Bapak mau jawab bisa langsung dijawab seperti itu.
Oke, saya akan bacakan pertanyaan dari Ahmad Zaki Handalan. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki H. Izin bertanya. Pertama, menurut Bapak, apa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi penurunan ekonomi lebih lanjut? Yang kedua, apa yang terjadi jika industri kesehatan meningkat pesat sementara industri lain turun? Bukankah membuka peluang bisnis baru ataupun terjadinya pengalihan bisnis menjadi industri kesehatan? Yang ketiga, menurut Bapak, apa strategi untuk pemulihan ekonomi di Indonesia saat dan setelah pandemi? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab, apa mau ditampung dulu, Pak? Nama pertanyaannya. Coba jawab dulu kali, Pak, ya. Boleh, Saya lupa ya. boleh. Oke, silakan, Pak, jika ingin ditanggapi. Oke, Mas Ahmad Zaki, apa strategi yang dapat perekonomian ini sekali lagi tergantung dari konsumsi masyarakat. Tadi itu apa dampaknya terhadap perekonomian ini sampai kepada 50% lebih. Rata-rata kalau konsumsi masyarakatnya menurun, itu pasti tingkat perekonomiannya juga menurun. Akhirnya kalau misalnya pertanyaannya untuk mengurangi penurunan ekonomi lebih lanjut, ya masyarakatnya itu harus berdaya. Berdaya kalau misalnya pada saat ini ya saya sih pengennya sebagai orang bisnis itu pemerintah memberikan informasi edukasi bahwa oke, kita sudah aman. Nah, misalnya nih ya, ini kan belum aman nih sebenarnya. Mengedukasi masyarakat secepatnya kita buat kehidupan ini berjalan normal, misalnya itu ditemukan vaksin, kemudian masyarakat sudah percaya bahwa oke, penyakit ini sudah tidak mematikan lagi karena sudah ada vaksinnya, kita bisa hidup secara normal kembali seperti penyakit-penyakit yang dulunya tidak ada vaksin, kemudian sekarang ada vaksin, akhirnya kita berjalan normal. Nah, seperti itu. Jadi ya harapannya untuk mengembalikan ini masyarakat semua percaya bahwa kita bisa berjalan normal, kehidupan kembali normal seperti biasa. Nah, itu sih. Karena memang kami di bisnis ini ya, kalau pikiran kami di dunia bisnis ini, kami siap dengan the worst skenario terburuk, tapi kami melakukan dengan keadaan yang terbaik. Jadi skenario terburuk itu kami pertimbangkan, resiko-resiko terburuknya, kemudian kami buat strategi, akhirnya yang kami lakukan itu adalah dengan terbaik lah, dilakukan dengan keadaan yang terbaik. Kemudian apa yang terjadi jika industri kesehatan meningkat pesat sementara industri lain turun? Bukankah membuka peluang baru ataupun terjadinya pengalihan bisnis? Ya, kalau yang sekarang itu yang meningkat itu kalau saya lihat untuk masyarakat mengakses fasilitas kesehatan itu sebenarnya belum normal. Tapi masyarakat mengakses rapid test itu kemudian sekarang jauh meningkat. Jauh meningkatnya karena apa? Karena ada kewajiban dari pemerintah untuk yang mau terbang itu harus rapid test. Nah, ini kan adalah sebuah peluang bisnis. Sebuah peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh masyarakat non medis bekerja sama dengan masyarakat medis. Yang beberapa kawan-kawan di luar itu lakukan itu mengajak kerjasama. Kami menyiapkan di klinik anggrek itu menyiapkan tenaga medis yang berkaitan dengan medis, pengambilan sampel darah dan sebagainya. Kemudian mereka yang di bagian pemasaran, mereka akan melakukan pemasaran ke perusahaan-perusahaan untuk rapid test ataupun
bisa melakukan rapid test mobile. Nah, seperti itu. Ya, ketika kalau kami di dunia bisnis itu ketika ada tantangan, biasanya di situ ada peluang. Jadi apapun itu, kalau misalnya industri kesehatannya ini menurun, tapi ada satu celah yang bisa dipergunakan, dan itu kalau kami rasakan itu punya dampak yang besar terhadap omset dan laba. Akhirnya bisa mensubsidi lah, walaupun belum normal sama sekali. Menurut Bapak, apa strategi untuk pemulihan ekonomi Indonesia saat dan setelah pandemi? Tadi ini jawabannya sama seperti nomor 1 ya. Apa itu namanya, karena kita ini ekonomi ini kan sebenarnya isinya adalah orang-orang bisnis, kemudian penjual dan pembeli, kemudian adalah terjadi interaksi, akhirnya perekonomian bisa berjalan. Kalau di zaman SBY itu kenapa banyak orang bilang ini negara autopilot, sebenarnya enggak ada pimpinannya. Ketika kena dampak krisis di 2014 katanya. Nah, itu sebenarnya Indonesia tidak melakukan hal-hal yang fundamental, tapi karena masyarakatnya itu tenaga kerja, kemudian perekonomian itu banyaknya di ekonomi kemasyarakatan yang tadi mikro, penjual es, pecel lele dan sebagainya, itu terus berputar, akhirnya sepertinya tidak berdampak. Nah, ya untuk sekarang juga seperti itu. Masyarakat perlu memerlukan kepastian dari pemerintah dan dari media khususnya, karena masyarakat ini banyak mendapat informasinya nih dari media, entah itu betul, entah itu salah. Akhirnya banyak yang khawatir, kemudian melakukan pembatasan-pembatasan terhadap konsumsinya, akhirnya ya dampaknya kepada perekonomian. Itu di saat pandemi ataupun setelah pandemi. Yang penting masyarakatnya tuh percaya saja. Ketika mereka percaya, ketika kita sebagai masyarakat percaya, itu ya sudah hidup normal, nongkrong lagi ke warung kopi, di warung kopi bayar, ada untung untuk orang warung kopi, kemudian orang warung kopi ngasih gaji ke karyawannya belikan nasi di rumah, kemudian nasi di rumah dimakan untuk pendidikan naik lagi, dan seperti itu berkeliling terus. Seperti itu. Oke, Mas Rizky. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak atas tanggapan dari pertanyaan dari Mas Ahmad Zaki tadi. Kemudian ada masuk lagi pertanyaan Pak, yang kedua ini dari Mbak Atina Rizky Mawarni. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya, yang pertama, apakah sejauh ini pemerintah ada membuka forum diskusi bagi para pelaku industri ekonomi mikro atau kecil? Jika ada, apa solusi sementara yang diberikan pemerintah agar perekonomian saat ini tetap bisa berjalan walaupun belum bisa senormal dahulu? Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu menyeimbangkan kondisi perekonomian saat ini, namun dengan mengingat bahwa kondisi ekonomi masyarakat sekarang juga banyak yang menurun? Seperti itu, Pak. Mungkin langsung ditanggapi ya, Pak ya. Baik, Oke, terima silakan. kasih Mbak Atina Rizky. Apakah sejauh ini pemerintah ada membuka forum diskusi? Nah, di 2012 saya itu pernah melakukan riset di Semarang, di masyarakat pesisir kota Semarang. Kemudian bagaimana sih pengelolaan, pertanyaan saya dalam hati itu bagaimana sih pengelolaan pemerintah ini terhadap mereka nih, apa dibiarkan ya atau ada dikelola, dibantu atau gimana sih? Yang setahu saya kalau misalnya masyarakat kita ini itu biasanya ada asosiasi
atau perkumpulan atau organisasi yang kemudian organisasi itu didata oleh pemerintah daerah, kalau misalnya di daerah, pemerintah daerah. Kemudian ketika ada sosialisasi ataupun diskusi publik ataupun sejenisnya, itu biasanya diberikan undangan. Kami di STI Budi Utomo sebagai salah satu bisnis di pendidikan, itu ketika ada sebuah mau memberikan sebuah kebijakan, dikaji dulu, biasanya itu diundang. Kemudian juga kalau di klinik itu juga ada Asosiasi Klinik Indonesia, ASKLIN di Pontianak, di Kalbar, itu kami juga bagiannya. Kemudian kalau ada kebijakan-kebijakan dari BPJS ataupun bidang kesehatan lainnya, biasanya kami diundang untuk diskusi. Kalau kebijakannya untuk daerah itu bisa langsung dipakai, tapi kalau kebijakan untuk nasional itu biasanya dibawa ke pusat dulu. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk forum-forum diskusi itu, setahu saya Kadin biasanya itu Kadin itu mewakili kawan-kawan yang ada di UMKM ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain, itu biasanya diminta diundang untuk diskusi. Walaupun di dalam diskusi itu ya biasanya bentuknya itu sosialisasi, kemudian sudah ada polanya, sebenarnya itu tidak akan merubah apapun dan sebagainya. Tapi biasanya ada diskusi seperti itu. Kemudian nomor 2, kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu menyumbangkan? Ini betul ya pertanyaannya tadi ya? Atina Rizky ya. Nomor 2, dilakukan masyarakat untuk membantu menyeimbangkan kondisi perekonomian, namun dengan mengingat bahwa kondisi ekonomi masyarakat sekarang juga banyak yang menurun. Iya, yang sekarang kita tunggu itu, kita sebagai masyarakat itu menunggu kepastian dari mungkin bisa dikatakan pemerintah lah kali ya. Pemerintah itu untuk atau pemerintah dan teman-temannya, misalnya itu peneliti dari kedokteran, kawan-kawan kedokteran, Pak Arif, itu menemukan vaksin, kemudian pemerintah, oke, kita sudah dapat vaksin nih, masyarakat sudah aman, masyarakat kan akhirnya melakukan kegiatan seperti biasa, tidak takut. Kemudian misalnya di klinik anggrek melihat aktivitas sudah ramai, kemudian kita efisiensi kita juga sudah bisa kita stop, kemudian kita berlakukan jam normal, kemudian efisiensi tadi, pemotongan gaji misalnya itu sudah kita hilangkan, gajinya kita kembalikan, akhirnya karyawan tadi yang kerja di situ gajinya normal, kemudian akhirnya dia bisa konsumsi lagi seperti tadi, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi konsumsinya berjalan baik, dan akhirnya semuanya akan berjalan seperti semula. Ya, mungkin nomor 2 ini saya tidak bisa berkata banyak, karena kalau perekonomian masyarakat, menyeimbangkan kondisi perekonomian saat ini, yang bisa masyarakat bantu, ya karena perekonomian itu 50% lebihnya itu kontribusinya dari masyarakat sendiri, konsumsi ya, kalau mau menyeimbangkan ya beli ya banyak-banyak, konsumsi ya banyak-banyak, belanja sering-sering. Ya secara teoritis seperti itu, tapi ya tadi mungkin kita semua menunggu keadaan aman kali ya. Seperti itu saja Mas Reski, kalau ada tambahan boleh.
Oke, terima kasih Bapak Dwi Yadi. Ada lagi Pak yang masuk Pak. Ini ada sekitar 2 pertanyaan lagi. Satunya dari Daniel, satunya lagi ada kirim saya private tadi Pak. Oke, selamat pagi. Perkenalkan saya Daniel Alexander, izin bertanya. Dijelaskan bahwa biaya penanganan di pos UMKM lebih banyak dirasakan pada UMKM besar Pak. Adakah solusi untuk membangkitkan kembali usaha mikro agar tidak bangkrut dan akhirnya akan mengurangi lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah pengangguran? Seperti itu Pak pertanyaannya Pak. Mungkin bisa ditanggapi. Oke, terima kasih Mas Rizky. Penanganan di pos UMKM lebih banyak. Oke, adakah solusi? Ya, tadi solusinya itu kalau yang saya analisa kenapa tidak sampai kepada apa namanya mikro dan kecil, usaha mikro dan kecil itu yang pertama kawan-kawan di mikro dan kecil ini tidak tahu bahwa ada bantuan seperti itu. Yang pertama, jadi sosialisasinya itu tidak sampai ke bawah, ke akar rumput. Sebenarnya bisa dilakukan karena ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang tangannya itu adalah apa itu namanya perbankan-perbankan milik pemerintah. Nah, perbankan itu sampai ke daerah, misalnya Mandiri dan sebagainya. Nah itu saya rasakan dan kawan-kawan rasakan yang di bisnis yang masih mikro dan kecil ini, itu sosialisasinya tidak sampai. Kemudian yang kedua, kami juga tidak memiliki tidak memiliki akses ke perbankan tadi. Seperti yang saya katakan bahwa saya klinik anggrek itu tidak ada pinjaman ke perbankan. Padahal stimuli yang dari pemerintah salah satunya itu adalah melakukan restrukturisasi terhadap utang. Karena kan saya klinik anggrek tidak ada utang, kawan-kawan yang lain juga tidak ada utang di bank. Kedua juga ada pengurangan bunga yang berlaku itu. Dan ya tadi itu semuanya melalui perbankan. Jadi kami itu yang pedagang-pedagang pecel lele kah, yang pedagang-pedagang penjual sayuran kah, itu biasanya tuh permodalan itu jarang sekali melalui perbankan. Adapun kalau perbankan pun paling bisa boleh mengakses itu 5 juta, 10 juta yang dalam jangka waktu beberapa bulan itu sudah dilunasi. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya mau untuk betul-betul masyarakat yang atau usaha-usaha yang kecil ini, mungkin jalurnya itu bisa diperbaiki, jalur distribusinya. Kalau persyaratannya, tadi saya sampaikan persyaratannya itu tidak usah yang beribet-ribet, kemudian plafonnya juga boleh ditingkatkan, dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa kita beri masukan lah ya kepada pemerintah. Karena ini di pusat, di daerah ini tidak ada program khusus katanya Pak Gubernur itu tentang pemulihan ekonomi. Saya ingat beliau menyampaikan di Kompas TV di Sabtu minggu lalu, kurang lebih jam 7 pagi. Seperti itu, Mas Rizky. Oke, terima kasih Pak Dwi Yadi. Ada satu pertanyaan terakhir Pak yang dikirimkan kepada saya melalui chat personal di WhatsApp. Saya coba bacakan dulu sebentar. Oke, Pak, berbicara tentang bisnis itu kan bisa berhubungan erat juga ya Pak ya dengan investasi. Bagaimana pandangan Bapak terhadap peluang investasi terutama di instrumen-instrumen seperti saham, reksadana dan lain-lain di masa pandemi ini Pak? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ya, kalau investasi ini salah satu bagian kecil dari
industri bisnis. Jadi tujuan investasi ini kan adalah mencari keuntungan juga. Kalau misalnya di bisnis itu, kalau kita punya tabungan, tabungan hasil usaha lah ya. Apakah mau kita investasikan ke sumber daya manusia, artinya kita sekolahkan kawan-kawan, ataukah kita investasikan membangun fisik untuk kenyamanan pelayanan, ataukah kalau misalnya nganggur betul, itu duit bisa kita tabung atau kita depositokan, ataukah mau kita belikan emas atau rumah atau tanah dan sebagainya. Nah, itu pilihan-pilihan ketika kita punya dana lebih. Kalau untuk masyarakat yang duitnya ini ada lebih, kemudian mau berinvestasi, itu silakan. Sudah banyak kajian-kajian apakah mau investasi di deposito dengan resikonya, ataukah mau investasi beli emas dengan resikonya, saham yang high risk, high return, ataukah mau investasi yang lainnya, seperti gitu Mas Reski. Jadi kalau kami di orang bisnis itu perhitungan kami ketika ada duit lebih, misalnya belikan saham itu returnnya 1 bulan bisa balik lagi 10 juta, masukkannya 10 juta, baliknya 10 juta, tapi resikonya sangat tinggi sekali. Kemudian ataukah kita punya duit nih, kita bangun ini ya, yuk apa tuh namanya tuh lantai 2. Nah, yang dihitung-hitung pengembaliannya selama sekian tahun jadinya segini, kemudian punya resiko segini. Nah, perhitungan-perhitungan itu kalau kami di dunia bisnis itu sangat bisa dihitung. Tapi kalau masyarakat kan biasanya butuh pemahaman dulu nih, dia mau masukkan duitnya nih kemana nih. Boleh-boleh saja yang mana, pilihan pribadi sih. Kalau resiko dia karakternya itu pengambil resiko, ya silakan, nggak apa-apa. Kalau di dalam saat pandemi ini mungkin yang paling aman, tapi emas itu sekarang harganya lagi naik-naik. Kalau beli sekarang nanti turun kan rugi jadinya. Nah, kalau misalnya beli tanah mungkin. Ya mungkin seperti itulah Mas Reski ya. Terima kasih Mas Reski. Jadi kesimpulannya sebenarnya aman-aman saja ya Pak ya, asal kita sudah mulai mengenal risiko dari masing-masing instrumen investasi tadi ya Pak ya. Betul ya Pak. Okay. Ya, yang mau saya sampaikan sedikit juga. Ya. Ini sebenarnya investasi sekarang ini ada sebuah pikiran bahwa di pandemi ini ada kemungkinan banyak orang butuh duit gitu ya, butuh duit karena keadaan ekonominya, beban ekonomi dia yang biasanya 500 juta itu pendapatannya itu 700 juta jadi santai, tapi kemudian pendapatannya drop, itu bebannya enggak turun, itu akhirnya dia biasanya menjual aset. Nah, asetnya itu kadangkala kalau lagi butuh uang gitu lah bahasanya, BU butuh duit, itu biasanya dijual dengan harga murah. Nah, itu bisa jadi peluang kalau misalnya kita mau investasi. Ada pemikiran ya, namanya pemikiran bisnis kan biasanya seperti itu. Begitu Mas Reski. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah menanggapi pertanyaannya tadi. Oke, mungkin untuk sesi pertama ini yang disampaikan oleh Pak Dwi Adi Suryawardana SMM telah berakhir ya. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dwi Adi Suryawardana SMM selaku narasumber yang pertama.